Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Buat yang belum tahu, saya mau kasih tahu info. Kalau mulai sekarang, Mabar Kriminal sudah rutin upload. Bagi penyuka kisah nyata yang disajikan dengan apik serta runut, dan tentunya dilengkapi dengan footage asli, jangan sampai kelewatan dengan channel yang satu ini. Kisah-kisahnya dijamin bikin kita takjub dan geleng-geleng kepala, karena ternyata ada banyak orang aneh di belahan dunia ini. Yang penasaran boleh banget cek-cek ke Mabar Kriminal. Siapa tahu cocok dan akhirnya langganan seperti saya yang rutin dengerin suara Bang Mabar Kriminal. Pada tahun 2018, seorang wanita muda asal Hong Kong ditemukan meninggal setelah liburan dari Taiwan. Kejadian ini menyebabkan demonstrasi besar-besaran di kota Hong Kong yang menyangkut status negara tersebut. Namun semua tidak berjalan sesuai rencana karena keluarga korban tidak mendapatkan keadilan. Amber merupakan putri dari pasangan keluarga Wing. Dia telah menyelesaikan SMA dan saat itu sedang kuliah di Institut Pendidikan Kejuruan Hong Kong. Setelahnya Amber bermaksud untuk bekerja di dunia estetika kecantikan, yang dalam masa-masa ini dia juga bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan. Yang di sana pada akhir 2017 dia berkenalan dengan sesama pegawai paruh waktu bernama Chen. Chen yang berasal dari Shenzhen, China, juga sedang belajar bisnis dan keuangan di negara Hong Kong. Dan tidak menunggu lama, tepat sebulan setelah perkenalan tersebut, mereka pun menjadi dekat hingga ke tahap bobok siang sama-sama dan bobok malam penuh gelora. Dan setelah pacaran selama 8 bulan, pada akhirnya gadis berusia 20 tahun itu mengetahui jika dirinya sedang hamil. Ketika mendengar hal ini, di awal 2018 Chen pun melamar sang kekasih. Dan setelahnya, mereka berencana untuk liburan romantis ke Taiwan sambil merayakan hari Valentine. Sebelum berangkat, Amber menghubungi ibunya dan memberitahu tentang rencana liburan tersebut. Namun saat itu, dia tidak mengatakan bahwa akan pergi bersama Chen. Mereka pun berangkat pada 8 Februari 2018, yang selama di Taiwan, keduanya menghabiskan waktu dengan jalan-jalan. Dan setiap harinya, Amber secara rutin menghubungi keluarganya melalui pesan WhatsApp. Yang pada sang ibu, dia juga menceritakan tentang kegiatannya selama berliburan. Dan di malam terakhir sebelum kembali ke Hong Kong, Amber dan Chen mendatangi suatu tempat yang berada di sudut kota Taipei, tempat di mana pasar malam sedang berlangsung. Tempat tersebut sangat ramai, karena semua barang bisa ditemukan di sana, termasuk makanan serta kebutuhan rumah tangga. Saat itu mereka juga membeli sebuah koper berwarna pink muda. Amber membutuhkan tas baru yang akan digunakan untuk membawa oleh-oleh bagi keluarganya. Dan setelahnya, mereka pun kembali ke kamar yang berada di Purple Garden Hotel yang berada di distrik Datong. Setibanya di kamar, mereka mulai membereskan barang-barang. Namun karena cukup banyak, sehingga keduanya kesulitan untuk menyusunnya. Hingga beberapa saat kemudian, karena masih tidak berhasil membereskannya, keduanya saat itu mulai bertengkar. Dan pertengkaran ini merupakan pertengkaran pertama sejak mereka pacaran. Walaupun penyebabnya sangat sepele dan kekanak-kanakan, namun akibat stres dan tidak tahu cara memasukkan barang-barang tersebut, akibatnya pertengkaran mereka semakin meningkat. Pertengkaran sempat berhenti sekitar jam 1.21 dini hari, karena saat itu Chen sedang mengirim pesan pada ibunya dan mengatakan akan kembali ke Hong Kong pada larut malam. 30 menit kemudian mereka kembali bertengkar, yang kali ini Amber tiba-tiba mengatakan bahwa anak yang dikandungnya bukanlah milik Chen, melainkan milik pria lain yang merupakan mantan pacarnya. Tidak cukup sampai di sana, Amber juga menunjukkan sebuah video di ponselnya yang memperlihatkan saat dia dan sang mantan sedang melakukan happy ending. Hal ini tentunya membuat Chen meradang
dan tiba-tiba mendorong gadis itu hingga terjatuh ke lantai. Walaupun Amber berusaha untuk melawan, namun karena tenaganya tidak cukup kuat, sehingga dia pun tidak berdaya. Dan sebelum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba Chen telah mematahkan lehernya yang membuat gadis itu tewas di tempat. Untuk menghilangkan jejak, Chen memutuskan untuk memasukkan jasad Amber ke dalam koper yang baru saja mereka beli. Keesokan paginya, setelah membuang barang-barang milik Amber ke tong sampah di dekat hotel, Chen pun mengambil kartu ATM, kartu kredit, iPhone dan kamera digital milik sang kekasih. Setelahnya dia pun meninggalkan hotel dengan membawa koper yang berisi jasad gadis itu. Dengan menaiki kereta bawah tanah selama 40 menit, dia pun menuju ke stasiun Zui. Yang setibanya di sana, Chen menarik koper tersebut di sepanjang jalan setapak menuju ke tepi sungai Danshui. Dia pun membuang koper itu di semak bakau yang berada di dekat sungai, sebelum akhirnya kembali ke hotel dan menarik uang dari ATM Amber sejumlah hampir 10 juta. Meskipun liburannya masih tersisa sehari lagi, namun Chen yang ingin cepat-cepat pergi, saat itu membeli tiket pesawat dan segera pulang ke Hong Kong. Yang setibanya di sana, dia kembali melakukan penarikan sebanyak 3 kali dengan total uang sejumlah 37 juta hingga membuat rekening milik Amber menjadi kosong. Di hari seharusnya Amber kembali, keluarganya mulai merasa khawatir karena seharian mereka tidak bisa menghubungi sang putri. Namun karena tidak tahu bahwa Amber liburan bersama Chen, sehingga saat itu mereka kebingungan dan tidak tahu harus bertanya pada siapa. Hingga sebulan kemudian mereka pun melapor pada kepolisian Hong Kong. Walaupun polisi Hong Kong tidak memiliki wewenang untuk mencari tahu apa yang terjadi, karena Taiwan merupakan wilayah yang berada di luar kekuasaan mereka, namun saat itu mereka berusaha membantu dengan melacak Amber yang dimulai dari tempat kosnya hingga menuju ke area bandara. Yang dalam rekaman CCTV, gadis itu terlihat sedang bersama Chen. Melihat hal ini, polisi yang curiga segera menghubungi kepolisian Taiwan untuk meminta bantuan agar melacak rute perjalanan pasangan ini. Yang dari sang petugaslah diketahui bahwa keduanya menginap di Purple Garden Hotel. Tanpa menunggu lama, ayah Amber segera berangkat ke Taiwan dan mendatangi hotel tersebut. Bersama-sama dengan para petugas, mereka pun menonton rekaman CCTV hotel. Yang di sana, terakhir kalinya keduanya terekam CCTV saat memasuki hotel, namun pada pagi hari di tanggal 17 Februari, hanya Chen yang terlihat keluar meninggalkan hotel, sedangkan Amber tidak terlihat di mana-mana, dan saat itu, Chen tampak sedang menyeret koper yang terlihat berat di sepanjang koridor hotel. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, polisi segera melakukan pemeriksaan pada riwayat transaksi di rekening milik Amber. Yang di saat bersamaan, orang tua gadis itu juga mengajukan laporan pencurian, sehingga pihak bank dengan cepat melakukan pengecekan, yang dari sanalah mereka mengetahui beberapa lokasi ATM yang digunakan Chen saat menarik uang. Mereka melihat wajah pemuda itu terekam di CCTV, dan sehari setelahnya mereka pun segera menangkap Chen. Kepolisian Taipei yang mengetahui Chen telah ditangkap saat itu menghubungi kepolisian Hong Kong dan meminta mereka untuk membujuk pemuda itu agar memberitahukan di mana koper tersebut dibuang. Mereka pun berhasil menemukan jasad Amber yang saat itu sudah dalam keadaan membusuk parah. Menurut seorang warga bernama Chow yang sudah tinggal lama di daerah tersebut, karena di tempat itu ada banyak ikan mati mengapung yang sehari bisa mencapai 10.000 ekor, sehingga semua orang tidak curiga tentang keberadaan jasad tersebut, terutama karena baunya telah tersamar dengan bau bangkai ikan. Jasad tersebut segera diidentifikasi oleh ayahnya. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan penyebab kematian Amber diakibatkan patah tulang leher. Di tubuhnya terdapat banyak luka lebam dan gadis itu dalam kondisi hamil 5 minggu. Mendengar hal ini, orang tuanya menjadi sangat terluka. Mereka sama sekali tidak tahu tentang kondisi sang putri. Dalam interogasi, Chen mengakui segalanya.
dan mengatakan bahwa tindakannya akibat dipicu emosi sesaat karena pengakuan dan pengkhianatan Amber. Tetapi sayangnya, polisi Hong Kong tidak bisa mendakwanya karena kasus tersebut terjadi di luar wilayah hukum mereka. Namun saat itu, mereka hanya bisa menahan Chen atas tuduhan melakukan penipuan dan pencurian pada kartu kredit serta ATM milik Amber. Yang karena hal ini, Chen hanya dipenjara selama 29 bulan dan bebas bersyarat pada akhir 2019. Karena masih terjerat kasus Amber, sehingga selama beberapa waktu ke depan dan sambil menunggu perkembangan kasus di Taiwan, dia pun berada di bawah lindungan polisi. Dalam masa-masa ini, kepolisian Taiwan masih berusaha keras untuk membawa Chen ke pengadilan negara itu. Mereka bahkan telah meminta bantuan sebanyak 3 kali pada negara Hong Kong agar Chen bisa diekstradisi. Namun permintaan tersebut masih belum mendapatkan tanggapan. Hal ini tentunya tidak bisa dilakukan, selain karena di antara kedua negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Pemerintah Hong Kong juga tidak ingin merubah undang-undang yang selama ini berlaku. Dan satu-satunya cara agar Chen bisa diadili adalah dengan cara membujuknya berangkat ke Taiwan secara sukarela. Yang hal tersebut tentu saja sangat mustahil karena Chen pastinya tidak ingin dipenjara untuk kedua kalinya. Sejak 1997, Hong Kong telah menjadi daerah administrasi khusus Tiongkok. Pengaturan ini memungkinkan Hong Kong untuk mempertahankan pemerintahan terpilih dan mempertahankan sistem hukumnya sendiri. Yang keduanya merupakan warisan dari masa ketika Hong Kong masih menjadi koloni Inggris, di mana tidak ada tahanan yang bisa diekstradisi, baik ke Cina maupun ke Taiwan. Bagi masyarakat Hong Kong, perjanjian ekstradisi dengan Taiwan juga tidak bisa diterima. Mereka merasa khawatir jika perjanjian itu juga akan menciptakan terjadinya perjanjian ekstradisi dengan negara Cina. Hal tersebut tentunya akan merusak sistem hukum di negara mereka. Namun meskipun demikian, saat itu pemerintah Hong Kong juga berupaya untuk memperbarui undang-undang ekstradisi tersebut. Dan akibatnya, hal ini menyebabkan demonstrasi besar-besaran di negara Hong Kong. Orang-orang merasa khawatir mereka dapat dikirim ke Cina jika melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh pihak Cina. Dan dalam demonstrasi tersebut, terjadi banyak kekerasan, termasuk menggunakan gas air mata dan peluru karet, serta adanya tuntutan reformasi. Namun beberapa bulan kemudian, pemerintah Hong Kong membatalkan rancangan undang-undang tersebut. Di tengah kerusuhan tersebut, keluarga Amber sangat putus asa karena kasus sang putri hingga saat itu belum mendapatkan keadilan. Hingga seorang pejabat bernama Kerry yang berasal dari pemerintahan daerah Hong Kong saat itu segera menghubungi mereka. Dan pada pemerintah, dia mengusulkan untuk membentuk undang-undang khusus dengan tujuan agar bisa mengirim Chen ke Taiwan. Undang-undang tersebut hanya akan digunakan pada orang-orang yang memiliki kasus tertentu serta harus segera diekstradisi. Namun semua usaha Kerry sia-sia karena masyarakat menolak usulan tersebut dan anggota parlemen juga menilai hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan pada akhirnya pemerintah Hong Kong mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk terus memperpanjang masa penahanan Chen dalam kasus Amber. Yang karena hal inilah Chen bisa hidup bebas tanpa harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan pemerintahan Hong Kong telah mengatakan pada pemerintahan Taiwan bahwa Chen telah memutuskan untuk menyerahkan diri agar bisa menjalani pengadilan di negara Taiwan. Namun pemerintahan Taiwan meragukan hal tersebut, karena sehari sebelum Chen dibebaskan dari penjara Hong Kong, mereka pernah mengusulkan tentang adanya kemungkinan bagi pihak Taiwan untuk menangkap Chen secara langsung ke negara Hong Kong, yang usulan tersebut lagi-lagi ditolak oleh pemerintahan Hong Kong. Hingga pada akhirnya, seorang pendeta di Hong Kong saat itu membantu Chen untuk menyerahkan diri ke Taiwan dengan alasan melakukan kunjungan sukarela. Mereka bahkan telah membeli tiket untuk berangkat dan Chen sendiri juga sudah meminta maaf serta menyatakan penyesalan pada keluarga Amber.
Saat pengurusan visa, pemerintahan Taiwan juga memberikan kemudahan bagi Chen demi bisa memasuki negara tersebut dengan cara yang mudah. Namun beberapa waktu sebelum hari keberangkatan, semua rencana menjadi berantakan karena tiba-tiba terjadi serangan pandemi. Saat itu Hong Kong merupakan kota pertama yang terkena dampak dan telah mengeluarkan larangan bagi semua orang untuk keluar dari negara itu. Dan selain Hong Kong, Taiwan juga memiliki kontrol perbatasan yang sangat ketat, sehingga rencana tersebut dengan terpaksa diundur hingga waktu yang belum ditentukan. Selama menunggu keberangkatan, Chen menjalani tahanan rumah dengan ditemani sang pendeta hingga Juli 2021. Namun ketika masa perlindungan telah berakhir, pemerintah tidak lagi memperpanjangnya. Dan setelah Chen dibebaskan, diketahui saat ini dia tinggal di daerah terpencil yang berada di suatu tempat di Hong Kong. Dan kasus ini pun pada akhirnya belum mendapatkan perkembangan apapun.